Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Sama saya Ajeng Tira, berikut berita selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke India atas undangan resmi pemerintah setempat. Dalam lawatan ini, ia menandatangani sejumlah kerjasama di berbagai bidang dan menghadiri perayaan Hari Republik India ke-76. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke dua negara, yaitu India dan Malaysia. Kunjungan ke India dilakukan atas undangan resmi dari pemerintah setempat. Dalam lawatannya ke India, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, serta Presiden Draupadi Murmu. Ia juga akan menjadi tamu kehormatan dalam perayaan Hari Republik India ke-76 pada 26 Januari 2025. Selama di India, Presiden Prabowo akan menandatangani sejumlah nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama ini meliputi bidang kesehatan, kebudayaan, keamanan, keselamatan maritim, hingga pengembangan teknologi dan digital. Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah tokoh industri dan pengusaha India yang berencana berinvestasi di Indonesia. Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Di sana melakukan pertemuan-pertemuan dengan counterpart mereka, mitra mereka, menyelesaikan beberapa perjanjian MOU. Saya di situ tentunya melaksanakan kunjungan kenegaraan, pertemuan bilateral, dan kedua saya diundang untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada perayaan ke-76 Hari Republik India, yaitu 26 Januari 2025. Tentunya saya akan lakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India dan Perdana Menteri India. Perdana Menteri India Yang Mulia Narendra Modi dan Presiden India Yang Mulia Draupadi Murmu. Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di New Delhi, India pada Kamis malam 23 Januari 2025 untuk menghadiri perayaan Hari Republik India ke-76 sebagai tamu kehormatan. Kunjungan ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan India. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, India pada Kamis malam 23 Januari 2025. Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri India, Pabitra Margherita, Duta Besar India untuk Indonesia Sandip Chakravorty, dan Duta Besar RI di New Delhi Inna Krishnamurti. Tarian tradisional India turut memeriahkan prosesi penyambutan ini. Kunjungan ke New Delhi ini merupakan bagian dari perayaan Hari Republik India ke-76. Presiden Prabowo menjadi tamu kehormatannya. Sebanyak 352 prajurit TNI juga ikut berpartisipasi dalam defile perayaan sebagai kontingen kehormatan. Selama kunjungan, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Berbagai isu strategis akan dibahas untuk memperkuat hubungan kerjasama antar kedua negara. Ya, sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SMP Hang Tuah 2 dan SMA Hang Tuah 1 Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Kunjungan ini sebagai bentuk komitmennya dalam mengawal program unggulan Presiden Prabowo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau langsung pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Hang Tuah 2 dan SMA Hang Tuah 1
yang berlokasi di Kompleks Seskual Cipulir, Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam mengawal program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Gibran mengunjungi kelas-kelas saat para murid sedang makan siang dengan menu yang tersaji seperti nasi putih, telur, tempe, tumis sayur, dan buah jeruk yang merupakan kombinasi makanan bergizi kaya nutrisi seperti serat, protein, vitamin, dan mineral. Wapres menekankan pentingnya memilih makanan bergizi seimbang, tidak hanya untuk menunjang pertumbuhan tubuh, tetapi juga untuk meningkatkan konsentrasi belajar dan mencegah penyakit terkait pola makan yang kurang baik. Wapres Gibran berharap program MBG ini bisa menjadi langkah awal bagi perubahan pola pikir masyarakat untuk lebih memahami pentingnya asupan makanan sehat sebagai investasi jangka panjang untuk kesehatan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan aparat penegak hukum untuk menindak tegas perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan dan hutan. Ia meminta para pelaku tersebut ditindak tanpa ada perlakuan khusus. Ketegasan Presiden Prabowo Subianto kembali ditunjukkan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Presiden mengeluarkan instruksi kepada jajaran penegak hukum, termasuk Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan pelanggar aturan pertanahan dan hutan. Pemerintah tidak akan mentolerir perusahaan yang mengabaikan kewajibannya. Bagi yang telah diberi kesempatan berulang kali namun tetap tidak memenuhi ketentuan, izinnya akan dicabut dan lahan akan diambil alih negara, terutama yang menyangkut kawasan hutan lindung. Dalam kesempatan yang sama memasuki 3 bulan masa kepemimpinannya, Presiden mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih yang telah menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat dan negara melalui berbagai kebijakan yang telah diterbitkan. Memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau revitalisasi Pasar Anyar di Tangerang. Pasar legendaris ini dirombak dengan konsep modern untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih tangguh. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau revitalisasi Pasar Anyar di Tangerang Jumat 24 Januari 2025. Pasar yang telah menjadi ikon masyarakat sejak 1967 ini kini hadir dengan konsep modern untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyampaikan pentingnya pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi lokal dan penyambung produsen dengan konsumen. Ia berharap revitalisasi ini mampu mendorong daya saing dan produktivitas pedagang. Revitalisasi Pasar Anyar meliputi fasilitas seperti ruang olahraga, masjid, hingga ruang terbuka hijau dengan kapasitas 1.677 unit kios dan los pedagang. Para pedagang pun menyambut positif perubahan ini. Mereka optimis aktivitas jual beli akan semakin meningkat seiring rampungnya revitalisasi. Dengan modernisasi ini, Pasar Anyar diharapkan menjadi model pasar tradisional yang nyaman, ramah lingkungan, dan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan rasa hormat yang tinggi saat mengunjungi Emil Salim di kediamannya, sekaligus meminta maaf karena baru bisa bertemu. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengungkapkan kekagumannya terhadap pengabdian Emil sebagai pejabat negara yang memiliki orientasi untuk kepentingan negara. Prabowo Subianto mengunjungi mantan Menteri Emil Salim di kediamannya Jakarta pada Rabu 22 Januari. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dengan tulus meminta maaf karena baru bisa hadir dan mengungkapkan kekagumannya atas pengabdian Emil selama menjabat sebagai pejabat negara. Prabowo menyebut Emil sebagai sosok luar biasa yang menjadi contoh bagi pejabat negara. Ia menekankan bahwa seorang pejabat negara harus berorientasi pada kepentingan negara tanpa memandang latar belakang. Pesan penting yang disampaikan Prabowo adalah pentingnya mengutamakan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ia berharap pesan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apa-apa yang beliau jadikan pegangan beliau. Inti yang saya kira saya tangkap dari beliau ingatkan bahwa seorang menteri adalah seorang pejabat negara. Berarti orientasi pengabdiannya adalah negara. Kita diingatkan bahwa sebagai pejabat negara, orientasi kita pertama untuk negara. Kita memang ada yang berasal dari partai politik, ada yang berasal dari organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Ada yang berasal dari dunia akademi, dunia ilmuwan. Ya, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke India dan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Narendra Modi di New Delhi. Kedua pemimpin membahas penguatan kerjasama ekonomi dan hubungan sejarah antara Indonesia dan India. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan kenegaraan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hyderabad House, New Delhi pada Sabtu 25 Januari. Dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan bahwa diskusi yang dilakukan sangat intensif dan terbuka. Presiden Prabowo mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat dalam kunjungan kenegaraannya. Di antara topik yang dibahas, kedua pimpinan negara tersebut memfokuskan pada sektor ekonomi. Presiden Prabowo mengarahkan timnya untuk mempercepat dan memangkas birokrasi. Selain itu, Presiden Prabowo juga merasa terhormat jadi tamu utama dalam Parade Hari Republik India pada Minggu 26 Januari 2025, sebuah kehormatan besar bagi Indonesia. Di parade ini untuk pertama kalinya, kontingen militer Indonesia akan mengikuti parade militer di luar negeri. Presiden Prabowo mengingatkan hubungan Indo-India yang penuh sejarah dengan India menjadi salah satu penyokong terbesar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, memberikan bantuan keuangan dan medis. Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak pernah melupakan dukungan ini dan memandang kemitraan kedua negara sebagai hal yang sangat penting. Very frank discussion between Prime Minister Modi and his government and myself and my government team. We discussed many key sectors of common interest in which we would like to accelerate the level of cooperation. Of course, in the economic field, this is very important, and I have given direction to my team to accelerate, to expedite, to cut bureaucracy. Ya, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyaksikan pertukaran 5 nota kesepahaman atau MOU dalam pertemuan kenegaraan yang digelar di New Delhi Sabtu 25 Januari 2025. MOU tersebut meliputi berbagai sektor mulai dari kesehatan hingga pengembangan digital. Pada Sabtu 25 Januari, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyaksikan pertukaran 5 nota kesepahaman atau MOU yang mempererat hubungan kedua negara.
MOU tersebut mencapai berbagai sektor mulai dari kesehatan hingga pengembangan digital yang ditandatangani oleh menteri-menteri terkait dari masing-masing negara. Kelima MOU yang dipertukarkan meliputi kerjasama kesehatan, penjaminan mutu obat tradisional, pengembangan digital, keselamatan maritim, serta program pertukaran budaya untuk periode 2025 hingga 2028. Kerjasama ini diharapkan dapat membuka peluang bagi kedua negara untuk saling mendukung di berbagai bidang. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dalam kunjungan kenegaraannya yang pertama ke India. Ia juga menekankan pentingnya mempercepat kerjasama di sektor ekonomi, termasuk membuka peluang bagi sektor swasta India untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi terhadap India yang telah mendukung peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di India. Selain itu, Indonesia dan India sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai sektor seperti perdagangan, investasi, teknologi digital, dan kecerdasan buatan. Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada India atas dukungannya terhadap keanggotaan permanen Indonesia di BRICS. Penghargaan tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di New Delhi Sabtu siang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada India atas dukungannya terhadap keanggotaan permanen Indonesia di BRICS. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu siang waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menandatangani sejumlah nota kesepahaman di berbagai bidang seperti kesehatan, infrastruktur digital, dan keamanan. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan mendukung stabilitas regional maupun global. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia dan India untuk memperluas kerjasama di sektor perdagangan, investasi, pariwisata, teknologi informasi, kecerdasan buatan, hingga energi. Diskusi tersebut menegaskan pentingnya hubungan strategis kedua negara dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Republik India ke-76. Ia menyoroti momen bersejarah keikutsertaan kontingen militer Indonesia dalam Parade Hari Republik sebagai bentuk persahabatan yang erat antara kedua negara. Therefore, we also would like to thank India for supporting our permanent membership in BRICS. We are convinced that this cooperation will be beneficial to global stability and regional. Ya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengajak Indonesia dan Malaysia untuk terus mempererat kerjasama dan sinergi dengan negara-negara Asia lainnya guna menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pada Senin 27 Januari 2025. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sinergi antara Indonesia dan Malaysia dalam merespons ketegangan geopolitik dunia yang semakin meningkat. Menurutnya, negara-negara Asia harus bersatu agar dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menghadapi kekuatan global yang jauh lebih besar. Prabowo menegaskan bahwa dengan persatuan dan kerjasama yang lebih erat, suara negara-negara Asia akan lebih didengar dan kawasan ini bisa menjadi kekuatan yang tidak kalah dengan Uni Eropa. Ia juga percaya bahwa dengan komitmen politik yang kuat, Indonesia dan Malaysia bisa menyelesaikan berbagai masalah bersama. Selain itu, kedua pemimpin juga sepakat untuk terus memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama regional. Prabowo menambahkan masalah teknis dapat diatasi dengan mudah. Yang terpenting adalah adanya kehendak politik untuk bersatu demi kepentingan bersama. Dari segi geopolitik, kita sadar bahwa dunia sekarang penuh dengan ketegangan, ketidakpastian. Karena itu, pandangan-pandangan Malaysia dan Indonesia perlu kita konsultasi terus, perlu kita sinergikan terus bersama kawan-kawan dari ASEAN lainnya. Hanya dengan persatuan di antara negara-negara ASEAN
hanya dengan kerjasama yang baik di antara kita, suara kita lebih didengar, kita lebih diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Ya, Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk isu tenaga kerja dan kelapa sawit. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di Twin Tower Petronas, Kuala Lumpur pada Senin 27 Januari. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin sepakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan bilateral termasuk masalah tenaga kerja yang akan ditertibkan demi kepentingan bersama. Selama diskusi, keduanya juga membahas kerjasama terkait kelapa sawit. Sebagai produsen terbesar kelapa sawit dunia, dengan kontribusi mencapai 80%, Indonesia dan Malaysia menegaskan pentingnya komoditas tersebut dalam memenuhi kebutuhan pasar global. Pertemuan ini menunjukkan komitmen Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat hubungan kerjasama di berbagai sektor demi kepentingan dan manfaat kedua negara. Kita akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Semua bidang kita sudah sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Kita juga produsen kelapa sawit terbesar antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin kita produksi 80% produksi dunia. Jadi dan ternyata kelapa sawit menjadi sangat-sangat komoditas yang sangat penting. Setiap saya ke negara tertentu, mereka selalu mengatakan perlu kelapa sawit. Mesir, India, Pakistan, semua. Jadi saya kira bisa berbuat banyak yang baik. Dan terima kasih sokongan dari Malaysia terus dalam hal-hal ini. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan dukungan Indonesia terhadap gencatan senjata di Palestina. Hal ini disampaikan saat pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pelaksanaan gencatan senjata di Palestina. Hal tersebut diungkapkan Presiden Prabowo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 27 Januari. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki visi yang sama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kebijakan two-state solution sebagai satu-satunya solusi untuk kemerdekaan Palestina, serta mendukung gencatan senjata yang sedang berlangsung. Presiden Prabowo juga mengharapkan agar gencatan senjata ini dapat bertahan untuk membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina. Masalah Palestina kita berada dalam satu garis, kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution. Itu pun yang kita selalu sampaikan. Kita terima dengan baik gencatan senjata yang sekarang. Tentunya kita berharap gencatan senjata ini akan bertahan. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Malaysia untuk menghadiri upacara kenegaraan di Istana Negara pada Senin 27 Januari 2025. Kunjungan ini merupakan undangan dari Raja Malaysia Sultan Ibrahim dan menunjukkan ikatan persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan di Istana Negara Malaysia pada Senin 27 Januari 2025. Kunjungan ini merupakan undangan dari Raja Malaysia yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Upacara dimulai dengan lagu kebangsaan kedua negara, diikuti tembakan meriam sebanyak 21 kali sebagai tanda penghormatan. Presiden Prabowo tiba pada pukul 10 pagi waktu setempat dengan menggunakan beskap hitam khas Melayu, kain tradisional dan peci hitam. Ia juga memeriksa pasukan jajar kehormatan sebelum menghadiri audiensi dengan Sultan Ibrahim di Dewan Seri Maharaja. Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo dianugerahi Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati tingkat pertama. Acara dilanjut dengan jamuan kenegaraan yang diselenggarakan oleh Sultan Ibrahim untuk Presiden Prabowo dan delegasinya. Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali ke tanah air setelah melakukan kunjungan kenegaraan ke India dan Malaysia pada Senin malam 27 Januari 2025. Selama kunjungan, Presiden memperkuat kerjasama di berbagai bidang dengan kedua negara tersebut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Senin malam 27 Januari 2025 setelah melakukan kunjungan kenegaraan ke India dan Malaysia. Setibanya di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden disambut oleh Pangdam Jaya Maijen TNI Rafael Granada dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Dalam kunjungannya ke India, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Draupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Keduanya sepakat memperkuat kerjasama di bidang perdagangan, investasi, teknologi, dan infrastruktur. Presiden juga menjadi tamu kehormatan pada perayaan Hari Republik India ke-76 yang menampilkan partisipasi pasukan TNI dan genderang suling Canka Lokananta. Selanjutnya di Malaysia, Presiden Prabowo diterima oleh Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Selain menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati, Presiden juga membahas penguatan sinergi antar negara serumpun bersama PM Anwar. Presiden menekankan pentingnya hubungan sejarah, budaya, dan etnis yang khas antara Indonesia dan Malaysia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.